Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kami dari kelompok 12 yang terdiri dari 3 orang. Pertama, saya sendiri, Muhammad Kusumah. Kemudian ada saudari Natasha Paujiah. Kemudian ada saudari Putri Sani. Di mana kami akan memenuhi salah satu tugas praktikum mata kuliah Statistika Pendidikan yang insya Allah akan membahas mengenai beragam data yang disajikan dalam Excel. Insya Allah teknisnya masing-masing dari kami akan menjelaskan satu persatu, mempraktikkan sesuai dengan bagiannya yang sudah kami diskusikan sebelumnya. Namun sebelumnya nanti akan ada share screen dari masing-masing anggota kami, dan insya Allah ini tugas kami terbagi menjadi 3 gitu ya, sesuai dengan instruksi dari Bapak dosennya, yaitu yang pertama menyajikan data sebanyak 60 data, kemudian membuat tabel distribusi frekuensi, kemudian membuat grafik. Kemudian yang selanjutnya menghitung desil, persentil, dan kuartil. Baik teman-teman, ini kami akan mempraktikkan mengenai data tersebut, pengolahan data tersebut sebagai salah satu ukuran atau perhitungan dari statistika pendidikan gitu ya. Baik, biar tidak panjang lebar juga, langsung saja kita ke materi yang pertama. Insya Allah materi yang pertama ini akan dijelaskan oleh saudari Natasha. Bagaimana Natasha, siap? Sudah siap? Bismillah, siap. Oke, alhamdulillah ya. Baik, boleh di-share screen-kan saja, langsung dimulai saja. Untuknya saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai data berkelompok distribusi frekuensi. Di sini telah tersedia 60 data, yaitu data tunggal nilai mahasiswa. Yang pertama, kita harus mencari ranknya. Rumus rank ini, nilai terbesar 98 dikurang nilai terkecil, yaitu 55. 98 dikurang 55 hasilnya 43. Itu hasil dari penjumlahan ranknya. Kemudian kita mencari banyaknya kelas. Banyaknya kelas itu rumusnya 1 ditambah 3,3 log N. N-nya ini adalah banyaknya data, yaitu 60 data. Semua data ini ada 60 data. Jadi K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 60. Log 60 itu 1,7. Hasil dari 1 ditambah 3,3 log 60, hasilnya 6,61. Dibulatkan menjadi 7. Jadi banyaknya kelas itu hasilnya adalah 7. Selanjutnya kita mencari intervalnya. Rumus interval itu adalah R dibagi K, rank dibagi banyaknya kelas. Ranknya itu kan tadi hasilnya udah dicari, hasilnya 43. Sedangkan banyaknya kelas itu hasilnya 7. Jadi 43 dibagi 7 hasilnya 6,14 dan seterusnya. Dibulatkan menjadi 7. Selanjutnya kita akan mencari frekuensi dari data-data tunggal nilai mahasiswa ini. Rumusnya sama dengan countif buka kurung, kita blok semua data, titik koma, lalu kita ketik angka yang akan kita cari, yaitu 55. Tutup kurung, enter. Hasilnya keluar. Hasilnya 1. Bisa kita tarik ke bawah biar lebih mudah. Maaf, ternyata tidak bisa.
Jadi kita hitung secara manual, yaitu pakai rumus sama dengan countif, buka kurung, kita blok semua datanya, titik koma, kita ketik angka yang akan kita cari, tutup kurung, enter. Selanjutnya juga sama dengan countif, buka kurung, kita blok semua data, titik koma, kita ketik angka yang akan kita cari yaitu 58, tutup kurung, enter. Kalau udah ketemu, ini udah ketemu semuanya kan. Ini tadi cuma Tasya jelasin 3 contoh ya, karena semuanya juga sama bakal kayak gitu caranya. Selanjutnya kita cari skor intervalnya. Rumusnya itu kan, yang pertama kita tulis dulu angka yang paling terkecil itu 55. Gimana cara nyarinya? Rumusnya sama dengan kita blok angkanya ditambah 6. Enter. Hasilnya keluar. Bentar. Selanjutnya, rumusnya juga sama, yaitu sama dengan, nah kita blok angka yang ini, ditambah 1, enter. Nah, sekarang kita tarik ke bawah, biar keluar. Maaf. Ya benar kok. Tinggal nanti yang ini di blok bawah. Oh iya, mohon maaf, benar tadi kita blok ke bawah. Nah, nanti di sini kita blok juga untuk memudahkan biar nggak satu-satu kita hitung. Nah, otomatis bakal keluar semua angkanya di sini. Selanjutnya mencari frekuensi. Mencari frekuensi itu sama dengan sum kita dalam kurung kita blok angka yang ada di skor interval ini dari 55 sampai 61. Nah, karena di sini nggak ada 61, jadi sampai 60 aja. Tutup kurung, enter. Keluar hasilnya 4. Ke bawahnya sama kayak gitu, sum dalam kurung kita blok dari 63 sampai 67. Tutup kurung, kita enter. Mohon maaf salah. Sama dengan sum buka kurung dari 62 sampai 68. Tutup kurung. Enter. Sum lagi, buka kurung. Kita blok dari angka 69, 70 sampai angka 75. Tutup kurung, enter. Sama dengan sum buka kurung 76, kita blok dari angka 77 karena nggak ada 76 sampai 82. Tutup kurung, enter. Sama dengan sum lagi, buka kurung. Kita blok dari angka 84 sampai 88. Tutup kurung, enter lagi. Sum buka kurung. Kita blok dari angka 90 sampai 96. Tutup kurung, enter. Sama dengan sum lagi,
dalam kurung kita blok dari angka 97 sampai, karena nggak ada 100 jadi sampai 98 aja. Kurung. Enter. Udah ketemu frekuensinya, sekarang kita nyari batas kelasnya. Batas kelas itu rumusnya sama dengan kita blok angka skor intervalnya dikurang 0,5. Enter. Ini batas kelas yang terkecil jadi dikurang 0,5. Karena ini yang terbesar jadi kita tambah 0,5. Sekarang kita nyari yang terbesar, yaitu sama dengan kita blok angkanya ditambah 0,5. Enter. Selanjutnya kita tarik ke bawah. Nah, otomatis bakal langsung keluar nilainya. Kita tarik ke bawah, keluar. Sekarang kita nyari nilai tengahnya. Nilai tengah rumusnya sama dengan kita blok skor interval ditambah skor interval yang terkecil ditambah skor interval yang terbesar, sampingnya. Mohon maaf, dalam kurung. Dalam kurung kita blok nilai skor intervalnya ditambah 61 tutup kurung dibagi 2. Enter. Langsung keluar nilainya. Kita blok ke bawah. Mungkin cukup sekian dari saya, penjelasan dari Tasya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih penjelasannya Tasya. Sudah menjelaskan sampai nilai tengah ya. Baik, terima kasih. Mungkin dilanjut dengan share screen saya ya. Insya Allah akan membahas pembuatan grafik. Baik, sebentar. Ini ya, oke. Ini udah kelihatan teman-teman share screen-nya? Iya, ada. Oke, siap. Baik, dilanjut ya. Ini barusan sudah sampai nilai tengah ya, teman-teman. Oke, mohon maaf sebentar. Oke, dilanjut ya. Ini tadi kan sudah sampai nilai tengah ya. Nah, kita langsung aja ya, kita mencari dulu frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Ini kebetulan saya mencoba praktek dulu ya, kami mencoba praktek dulu. Jadi kita ini hapus saja dulu ya, untuk mencoba dan menjelaskan kembali. Nah, ini jadi gini, untuk frekuensi kurang dari gitu ya. Di sini ada batasnya sebenarnya, ada batas kelasnya gitu. Nah, ada batas kelasnya ini biasanya kalau ini digunakan untuk pembuatan OGIP ya. Ada OGIP positif, OGIP negatif itu kan, OGIP kurang dari, OGIP lebih dari gitu kan. Nah, namun sebelum ke frekuensi kurang dari dan lebih dari, ini kita abaikan lebih dahulu ya. Bukan berarti diabaikan, tetapi ini kita mencoba langsung saja gitu ya untuk membuat grafik histogram, karena di sini kita praktikum ya, insya Allah akan menjelaskan cara membuat grafik histogram. Jadi teman-teman, dalam pembuatan grafik itu kita harus memiliki minimal 3 data. Skor interval, oke. Tadi sebelumnya ini Sani layarnya berpindah-pindah
dari sheet 1, 2, 3-nya pindah nggak? Iya, pasti Oke. kok pindah-pindah. Ya, siap. Aman ya. Takutnya ini ada kendala. Baik, dilanjut aja. Jadi minimal ada skor interval, batas kelas, dan frekuensi. Ini tadi kita sudah cari. Nah, ini skor intervalnya tinggal kita pindahkan dalam satu sel ya. Dalam satu sel ini 55 sampai 61 gitu kan. Karena dalam sepanjang intervalnya itu ada 7 ya. Nah, kemudian batas kelas seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa yang sebelah sini adalah batas kelas bawah. Yang sebelah sini adalah batas kelas atas. Nah, di sini juga ini batas kelas bawah, ini batas kelas atas digabungkan. Nah, frekuensi dari mana? Frekuensi dari sini juga ya, kita tinggal pindahkan datanya. Nah, dalam pembuatan grafik histogram atau grafik batang ya, cuman kalau histogram itu yang membedakan rapatnya gitu ya. Oke, kita lanjut aja ya langsung. Nah, tinggal di blok saja ini batas kelas dengan frekuensi, kemudian insert, kemudian ke sini aja ya. Ke sini bisa histogram. Bisa seperti ini. Tapi gini aja dulu ke sini biar ini ya, biar enak. Dan langsung muncul ya, teman-teman. Langsung muncul ini frekuensinya di sini. Kemudian ini ada batas kelasnya dan ini jumlahnya gitu. Nah, batas kelas segini tuh batas 4,5 sampai 61,5 itu frekuensinya itu ada 4 gitu ya. Nah, sekarang tinggal mengedit saja, memunculkan ini ya, judul atau judul sumbunya ya. Nah, ini kita dirubah menjadi frekuensi. Nah, yang ini yang bawahnya jadi batas kelas. Nah, ini atasnya tinggal dijudulin. Ini apa? Grafik histogram. Oke, ini insya Allah sangat mudah, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan apabila kebingungan dari sini untuk menganalisis, kita langsung saja buat atau membuat data secara terpisah khusus untuk pembuatan grafik histogram. Nah, selanjutnya kita pindahkan ya, di move saja, ini diklik grafiknya, di move chart, ini di sini ya, new sheet ya, di dalam new sheet namanya kita histogram. Oke. Oh, nggak boleh sama, katanya nggak boleh sama. Grafik. Oke, langsung muncul ya teman-teman. Ini tinggal diatur. Nah, kalau ini untuk mengaturnya, tinggal saja diklik 2 kali. Nanti di sini ada muncul ya. Bentar. Sini muncul. Ini teman-teman. Ada ininya. Nah, kita klik yang ini aja biar terlihat seperti histogram. Nah, kan kalau histogram itu ini ya ukurannya rapat gitu ya, rapat gitu. Nah, ini tinggal dikurangi saja gap width-nya, lebarnya gitu. Nah, ini akan terlihat juga muncul. Ingin ada spasinya ya tinggal 1% gitu. Ada kan spasinya. Nah, jadi ini batas kelasnya. Sudah jelas ya teman-teman untuk membuat grafik histogram. Untuk desain ini bisa beragam ya, bisa macam-macam, bisa melalui ini, pena ini ataupun melalui ya seperti yang sudah kita ketahui melalui ini perubahan desain chartnya ya, grafiknya. Oke, yang histogram sudah. Kemudian kita lanjut yang poligon. Yang poligon sama datanya. Datanya sama dengan yang histogram. Cuman yang membedakan itu adalah bentuk dari grafiknya, yaitu poligon. Poligon itu berupa garis dan ada titik-titiknya gitu ya. Nah, ini datanya kita blok lagi. Frekuensinya sebelah kanan gitu ya. Kemudian insert, kemudian ada ini line. Nah, ini sudah muncul, tinggal diedit saja. Yang mau yang tambahkan judulnya ya. Ininya tinggal disamakan frekuensi. Kemudian batas kelas. Nah, ininya tinggal desainnya ya. Desainnya biar ada titik-titiknya gitu ya. Oke, mungkin yang ini nih. Kalaupun tidak ya tidak apa-apa.
Namun ini apabila ingin saja gitu ya teman-teman. Nah ini kita ganti saja judulnya grafik poligon. Ya, oke. Itu untuk pembuatan grafik poligon. Kemudian untuk dirubahnya itu untuk dipindahkan ya. Mob chart di new sheet ada grafik poligon. Oke. Ini ya sudah jelas teman-teman ya. Nah, sekarang ini yang OGIP kurang dari. Nah, jadi gini teman-teman. Untuk OGIP gitu ya. OGIP ini berpatokan pada batas kelas. Nah, batas kelasnya itu batas kelas bawahnya. Batas kelas bawahnya itu yang tadi sudah kita ketahui, yaitu dari mulai 54, 61 sampai 96. Tapi batas atasnya pun tetap dicantumkan gitu ya. Tetap dicantumkan. Nah, kita berbicara tentang OGIP kurang dari dulu ya. OGIP kurang dari. Nah, selanjutnya ini kan batas kelasnya disimpan dari mulai yang terkecil. Jadi berbentuk satu kolom ya. 54 sampai 54,5 sampai 103,5. Nah, ini ada frekuensi kumulatif kurang dari. Ini mulainya ini dari mana gitu kan? Tadi belum dibahas, kita ulangi. Nah, ini karena memang kurang dari itu perhitungannya dari atas ke bawah gitu ya. Ini sama dengan 0 ya, 0. Nah, untuk yang keduanya sama dengan klik yang ini, sel yang ini yang 0 ditambahkan dengan frekuensi utamanya ya. Enter. Biar bisa di copy paste. Tinggal di copy. Ini kebanyakan, mohon maaf. Copy. Nah, ini kenapa sudah benar ya? Sudah benar ada 60 data. Ada 60 data. Oke. Kita langsung saja buat OGIP kurang darinya gitu ya. OGIP kurang dari. Insert ke line ya. Line. Nah, nanti yang ini karena ini ada 2 tinggal diedit saja. Ini yang ininya hapus yang batas kelasnya. Nanti batas kelas dipindahkan ya. Delete. Nah, ini kita edit ya. Di select data. Nah, ininya edit. Di ini ya biar ini diperbarui batas kelasnya. Oke. Ya. Oke, batas kelasnya udah. Oh, mohon maaf sebentar. Ini udah number ya. Oke. Ini sudah. Sebentar. OGIP kurang dari ya. Kurang dari ini. Sebentar. Kita ulangi ya. Oke, ini batas kelas di copy ya. Di blok, mohon maaf, di blok. Kemudian line ya, line. Nah, ininya judulnya kita OGIP kurang dari ya. OGIP kurang dari. Kurang dari ya. Ini tinggal dihapus, di delete. Nah, ininya kita ganti ya. Select data. Kemudian edit. Ini iya, oke. Sebentar, ininya ada ini ya. Nah, sudah berubah ya. Tadi ininya ininya jadi 55 ya. Nah, oke, kita munculkan. Sudah muncul ini dan ini sudah jadi OGIP kurang dari ya. Ini frekuensi kumulatif kurang dari. Tinggal sama aja, tinggal dimunculkan judul sumbunya. Ini frekuensi dan ini juga batas kelas. Oke, sudah selesai untuk OGIP kurang dari. Nah, sekarang OGIP lebih dari. Sama ini menghitung dulu frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, cuma ada yang berbeda dengan OGIP negatif. Kalau OGIP negatif tadi dari atas ke bawah dan dari batas kelas yang paling bawah gitu ya.
Nah, kalau yang ini dari batas kelas atas yang paling atas ke yang paling rendah. Jadi nolnya di sini di 103,5. Ini perhitungan dari mana nol itu? Karena ini untuk menghasilkan kumulatifnya gitu ya, secara dikumulatifkan itu. Nah, kita samakan rumusnya sama dengan klik yang 0 ditambah dengan frekuensi. Enter. Nanti ada 8. Nah, kita langsung ke atasin di drag ya, di drag ke atas kan. Ini sama hasilnya sudah 60. Nah, kita langsung saja membuat ogib lebih dari. Ogib lebih dari di blok batas kelas dan frekuensi kumulatifnya, kemudian di insert, ini ke line kembali. Nah, ini ada 2 ya. Ini tetap yang birunya batas kelasnya dihapus karena nanti akan menjadi sumbu X gitu ya. Di delete, oke sudah jadi, tinggal di edit, select data, edit, ini kembali ke sini, oke. Nah ini kan masih 55 ya, tinggal ini aja teman-teman, ini tipe datanya ya, tipe datanya yang tinggal gini, nanti sudah berubah langsung secara sendirinya. Oke, nah ini sudah muncul ogib, tinggal dikasih judul ya, ogib lebih dari. Oke, ini sudah muncul, diedit juga ya. Sumbunya frekuensi, kemudian ini batas kelas. Oke. Nah, ini ogib kurang dari sudah, lebih dari sudah grafiknya ya. Nah, sekarang ogib kurang dan lebih dari gabungan gitu ya. Nah, sekarang kita hapus dulu, ini saya sudah membuat, hapus dulu aja. Ini kita jadiin dulu datanya itu berupa number dulu ya, number. Kemudian kurang ya, oke. Ini nggak usah pakai koma, dihapus ya, koma nolnya. Dihapus, hilang, dihapus. Sini. Ya, oke ya. Tadi 60-nya dari atas. Sekarang kalau yang lebih dari 60-nya di atas, kalau yang kurang dari 60-nya ada di bawah gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal gabungkan. Kan kalau tadi mah cuma satu-satu, lebih dari dan kurang dari. Kita langsung aja batas kelas dan ini double ya, lebih dari dan kurang dari. Tinggal insert, grafik. Nah, ini. Nah, untuk batas kelasnya ini hapus saja, delete. Nah, ini sudah jadi, cuman belum sempurna. Tinggal dirubah, diedit, select data ya, edit, ininya tetap batas kelas kembali. Oke. Nah, ini kan ogib ya, ogib positif dan negatif gitu ya. Ogib lebih dari dan kurang dari. Nah, ini tinggal dirubah saja. Ini kan masih 55 angkanya karena ini bawaannya ya, tipenya gitu ya. Tipe datanya gitu. Nah, tinggal di sini aja nih. Increase dan sama decrease gitu ya. Ini increase, kurangin. Tapi kalau udah kelebihan tinggal kurang lagi ya komanya. Udah berubah otomatis. Ini judulnya ogib kurang dari dan lebih dari. Itu ya. Ini tinggal ini exist title, frekuensi, dan ini batas kelas. Oke teman-teman. Oh iya, tadi ini kan poligon udah dirubah ya, grafik poligon. Ini ogib tinggal dirubah aja, dipindahkan saja gitu ya. Tinggal diklik. Nah, ini klik 2 kali ya, atau enggak langsung diklik desain chart gitu ya, desain bagian atau desain grafik, di move ya. Ini tinggal dirubah. Ini grafik ogib aja ya. Ogib kurang dari. Enter. Sudah muncul ya. Kemudian sekarang ogib yang lebih dari, di move, klik 2 kali, move, ogib lebih dari. Oke, sudah ada. Nah, sekarang ogib yang gabungan atau ogib kurang dari dan lebih dari ya. Ogib positif dan negatif gitu ya. Ogib positif dan negatif.
Oke, sudah muncul dan sudah selesai pembahasan mengenai pembuatan grafik, teman-teman. Semoga teman-teman semua bisa memahami apa yang tadi sudah disampaikan mengenai pembuatan grafik. Baik, selanjutnya ada pembuatan apa ya? Pembuatan pencarian letak data gitu ya. Letak data secara singkat menggunakan rumus Excel gitu ya. Baik, ini kalau dari saya pembahasan saya sudah jelas ya. Maksudnya sudah selesai dari saya pribadi. Ini akan dilanjut dengan diskusi mengenai pencarian desil, kuartil, persentil, dan simpangan baku. Nah, insya Allah mungkin akan menggunakan rumus yang ada di Excel dengan memanfaatkan rumus yang ada di Excel. Namun tidak akan sama saya sendiri, tetapi oleh Putri Sani. Putri Sani sudah bisa bergabung. Iya, terima kasih. Ada. Oke, apakah bisa share screen atau yang ini aja? Diamar aja mungkin. Oke, siap. Oke, Amar share screen kan, berarti tinggal lanjut dan kita balik lagi kepada data ya? Iya, betul. Oke. Mangga mau ngejelasin yang mana, nanti sama Amar digerakin ya. Mangga. Iya, sebelumnya terima kasih kepada Muammar yang telah membantu ya, karena laptop saya sedang tidak berfungsi. Langsung saja memakai rumus cepat ya, memakai rumus yang sangat simpel, yaitu mencari data kuartil pertama, kuartil kedua, persentil 20, dan desil 8. Nah, Kuartil yang 1, pertama, kuartil 2, terus desil. persentil 20, ya desil 8, persentil 20. 8%. Bentar ya, sambilnya. Oke, mangga dilanjut. Iya, yuk. Kemudian untuk mencari kuartil pertama, caranya Ya, sangat simpel dan mudah, yaitu sama dengan kuartil, diketik saja kuartil. Ini yang mana? Yang bawah. yang atas ya. Oke, terus? Kemudian dalam kurung kita blok data tunggal nilai mahasiswa semuanya dari angka 55 sampai 98. Ya. Kurung, enter. Maka sudah ada hasilnya. Oke, siap. 7,5. Kemudian data yang kedua itu mencari kuartil 2. Caranya sama seperti yang atas. Sama dengan kuartil dalam kurung di blok juga. 2 ya? Titik koma. Ya, titik koma 2. Oke, 2. Oh, Kurung enter. siap. Juga hasilnya yaitu 84. Kemudian mencari desil 8 juga cukup mudah dengan cara sama dengan. Kemudian ketik persentil. Kenapa persentil, Bu? Kenapa ini persentil? Rumusnya begitu. Karena desil ya. Kemudian ya langsung dilanjut saja persentil. Dalam kurung kita blok lagi ya data tunggal nilai mahasiswanya semuanya ke 60-60-annya. Ya, sudah. Kemudian titik koma, rumusnya desil itu 20/100 ya. Enggak, karena ini desil 8 berarti 80/100. 80/100. Gitu? Iya, tutup kurung. Ada gak ya hasilnya? Wow. Ya, ada. Oke, ini desil 8 ya. Oke, siap. Lanjut. Kemudian untuk yang persentil 20 juga sama rumusnya seperti yang desil, sama dengan persentil
dalam kurung di blok lagi 60 data yang atas. Titik koma bedanya di sini. Karena ini persentil 20 berarti kita tulisnya 20/100. Kalau yang desil 8 kan tadi 80/100. Ya, sudah, tutup kurung, enter. Kemudian ada hasilnya 72,8. Iya, mudah ya. Boleh, monggo dilanjut, Bu. Kemudian yang terakhir yaitu mencari simpangan baku ya. Betul, Pak? Betul, Iya. Oh iya, simpangan ya. Simpangan Ya, simpangan. baku. Oke. Caranya juga sangat mudah, yaitu sama dengan STF. STF. ST apa? STDF. Terus? Ya, kemudian dalam kurung di blok lagi datanya, data yang atas. Iya. Kemudian enter, sudah langsung ada hasilnya. Mudah ya. Oh, berarti ini berapa? Q1. Ini? Itu Q2. 2. Ini D. 8. 8. Ini persentil. P20. P10. P20. Ini S ya. Oke. Mangga Ibu dilanjut. Busan udah. Itu mungkin itu ya rumus yang sangat cepat, rumus ini bukan rumus manual, rumus jalur cepatnya. Untuk rumus manualnya mungkin nanti saja di pembelajaran selanjutnya. Saya kembalikan kepada moderator Muammar. Terima kasih telah membantu saya. Oke, terima kasih kepada Putri Sani yang sudah menjelaskan rumus yang ada di Excel mengenai pencarian kuartil 1, kuartil 2, desil 8, persentil 20 gitu kan, dan simpangan baku. Memang ya teman-teman ada rumusnya, katanya ada rumus dari yang manualnya. Cuman ketika kita memanfaatkan terlebih dahulu fungsi-fungsi yang ada di Excel mungkin ya, sama Putri Sani barusan menjelaskan secara singkat untuk mempraktikkan, karena nanti akan berguna juga buat kita mengefektifkan dan efisiensikan waktu. Baik teman-teman, mudah-mudahan pemaparan praktikum singkat dari kami, Bapak dosen yang terhormat, dan teman-teman semuanya pendengar video ini gitu ya, mudah-mudahan tidak bosan dan mudah-mudahan dapat dipahami gitu ya. Untuk pencarian data tunggalnya seperti ini, untuk pembuatan data distribusi frekuensinya seperti ini gitu ya. Ada pencarian rank dulu, ada pencarian banyak kelasnya dulu gitu, kemudian mencari interval, kemudian membuat kelas, kemudian membuat intervalnya, frekuensinya dari mana, batas kelas, kalau batas kelas dikurangi 0,5, batas kelas kalau atas ditambah 0,5, kemudian nilai tengahnya dari hasil interval paling atas ditambah dengan interval paling bawah, kemudian dibagi 2. Nah, gitu ya. Untuk histogram ini yang perlu disiapkan, gitu ya. Ini kenapa nggak ada grafiknya? Kenapa? Karena sudah dipindahkan kepada sheet selanjutnya, yaitu ada di sini. Ini hasil dari praktikum grafik histogram. Kemudian poligon, nah ini grafiknya di sini tidak akan ada karena sudah di move gitu ya, dipindahkan di move ya. Ini juga sama algib kurang dari, ini algib kurang dari ke sini. Algib positif dan negatif ini dari sini, asalnya datanya dari sini. Selanjutnya ini algib ya, algib kurang lebih dari ya. Oke, itu teman-teman. Oke, satu lagi sebagai kesimpulan bahwa kita bisa memanfaatkan fungsi-fungsi yang ada di Microsoft Excel. Begitu, izin saya tutup share screen. Baik, alhamdulillah praktikum insya Allah sudah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan dapat dipahami apa yang kami paparkan bersama. Mulai dari tadi Natasha, kemudian saya Muammar, kemudian selanjutnya yang barusan terakhir dibantu dengan share screen dari saya gitu ya. Karena ada kendala tidak apa-apa, tidak mengurangi dari rasa
kepengetahuan ya, semangat untuk mencari pengetahuan maksudnya seperti itu. Baik, Natasha, apakah sudah bergabung lagi? Sudah bergabung dengan kami? Hadir, Oh Amar. iya, siap. Oke, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tidak panjang kata dan tidak berlebar-lebar kemana-mana gitu ya, karena kami mempraktikan. Kemudian untuk kolom-kolom sekedar informasi bahwa kami sudah membuatkan karena mempraktikan apa yang memang benar-benar harus dipraktikan, dimulai yang selalu diulang-ulang itu. Karena kalau kolom-kolom itu biasanya sudah menjadi patokannya gitu dan sudah ada datanya dari data sebelumnya atau data yang sudah dibuat, sehingga kami mempraktikkan saja gitu ya. Baik, itu mungkin ada yang mau disampaikan lagi oleh Putri Sani atau Natasha. Kalau tidak, cukup mungkin ya. Kalau tidak mungkin saya tutup saja. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dari kami, khususnya dari kami kelompok 12 ya, mengenai pemaparan praktikum di Microsoft Excel ini. Kami masih dalam tahap belajar, tetapi kami juga memaksimalkan semaksimal mungkin apa yang kami pahami dan apa yang kami dapatkan selama menjalani bangku perkuliahan dengan mata kuliah statistika pendidikan itu. Ya, terima kasih kepada Bapak dosen. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman, terima kasih juga kepada seluruh pihak yang mendukung gitu ya, teman-teman yang bisa memotivasi kami semuanya. Baik, saya tutup sekali lagi, mohon maaf dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.